Tutorial mata kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan. Topik ketiga dari 25 topik. Pengertian kepailitan. Disediakan oleh Global Tutorial. Istilah bangkrut dan bangrup yang sama artinya dengan istilah pailit berasal dari kata bahasa Italia bancarotta yang berarti meja yang patah. Dalam abad ke-16 meja yang patah merupakan simbol atau lambang bagi peminjam uang yang insolven. Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditornya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Melalui sita jaminan tersebut dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditor secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, para kreditor harus bertindak secara bersama-sama, concursus creditorium, sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1132 KUH Perdata. Sita umum tersebut juga mencakup kekayaan debitur yang berada di luar negeri, sekalipun dalam pelaksanaannya dianut asas teritorialitas sehubungan dengan prinsip kedaulatan negara. Kepailitan hanya menyangkut kekayaan debitur, status pribadi debitur tidak terpengaruh olehnya. Debitur tidak berada di bawah pengampuan, curatele. Dasar hukum kepailitan. Konsep dasar hukum kepailitan sebagaimana dimuat dalam Faillismens Verordening, Statsblad tahun 1905 sampai 217 Jo Statsblad tahun 1906 sampai 348 dan diubah oleh Perpu nomor 4 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan. Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan ini kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang. Sumber hukum kepailitan di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. KUH Perdata Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1133 dan Pasal 1134. 2. Faillismens Verordening, Statsblad tahun 1905 sampai 217 Jo Statsblad tahun 1906 sampai 348. 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. 4. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Prinsip-prinsip hukum kepailitan, perlakuan yang sama terhadap kreditur, tidak ada diskriminasi. Hukum kepailitan mendukung perlakuan yang sama bukan suatu balapan di mana kreditur pertama adalah yang paling memungkinkan untuk dibayar, catch as catch. Perlakuan yang adil terhadap para kreditur, baik domestik maupun asing adalah prinsip yang utama di dalam hukum kepailitan Indonesia, setidaknya dari titik sudut pandang peraturan hukum. Tidak akan ada suatu diskriminasi antara pihak domestik dan kreditur asing. Pernyataan pailit. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang menegaskan bahwa paling sedikit harus ada 2 kreditor, dan debitur sedikitnya tidak membayar 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Keharusan adanya paling sedikit 2 kreditor adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1132 KUH Perdata di mana ditetapkan bahwa pada dasarnya pembagian kekayaan debitur antara para kreditornya harus dilakukan secara pari passu pro rata parte. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang mengatur tentang siapa yang berhak mengajukan permohonan pailit. A. Debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo, waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih kreditornya. B. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut dapat diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. C. Dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. D. Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. E. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Kepailitan hanya meliputi debitur. Kepailitan merupakan suatu sita secara umum menurut hukum yang meliputi seluruh kekayaan debitur. Kepailitan hanya meliputi kekayaan. Status pribadi seorang individu tidak akan dipengaruhi oleh kepailitan, ia tidak ditaruh di bawah pengampuan. Suatu perusahaan juga tetap ada setelah suatu putusan pernyataan kepailitan diucapkan.
Selama proses kepailitan, tindakan terhadap harta kepailitan hanya dapat dilakukan oleh kurator, tetapi tindakan lain tetap merupakan wewenang organ korporat debitur. Paritas kreditorum. Secara prinsip, semua kreditor mempunyai hak yang sama atas pembayaran. Hal ini berarti bahwa hasil harta kepailitan akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan kreditor, Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Kendati demikian, prinsip paritas kreditorum tidak berlaku terhadap kreditur yang mempunyai hak jaminan khusus, jaminan atas hak tanggungan, hipotek, maupun gadai, dan para kreditur yang menikmati suatu hak prioritas menurut peraturan hukum, seperti halnya pihak pajak yang berwenang atau para karyawan, sebagai diatur Pasal 1133 KUH Perdata. Penetapan. Hanya para kreditur yang mempunyai tuntutan terhadap debitur pada saat pernyataan kepailitan diucapkan dapat menuntut suatu pembayaran dari harta kepailitan, yaitu para kreditur sebelum terjadi kepailitan. Pada saat putusan kepailitan tersebut diucapkan, tanggung jawab debitur akan dibekukan. Prinsip atas penetapan memainkan peranan yang penting. Prinsip tersebut menentukan bahwa dengan adanya putusan pernyataan kepailitan, kedudukan para kreditur yang terlibat dalam harta kepailitan menjadi tidak berubah. Dalam hal yang sama, harta kepailitan akan dibekukan, debitur yang pailit tidak akan mengalihkan kekayaannya. Actio Pauliana. Dalam keadaan tertentu kreditur dapat menggugat keabsahan transaksi hukum yang dimuat debitornya. Hak gugat ini berasal dari hukum Romawi dan dikenal dengan nama Actio Pauliana. Tujuannya adalah restitution in integrum, pemulihan keadaan semula, dalam hal terjadi fraus creditorium, penipuan terhadap kreditor. Lembaga Actio Pauliana tersebut di atas secara rinci diatur dalam Pasal 41-50 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang, juga dalam Pasal 1340 dan 1341 KUH Perdata. Pencocokan piutang, verifikasi, dan likuidasi. Sistem Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang mengatur penyelesaian harta kepailitan, Pasal 168-189, pada tempat urutan setelah semua tuntutan kreditur dicocokkan, diverifikasi, dalam suatu rapat pencocokan piutang, Pasal 104-133. Dalam rapat pencocokan piutang, hakim pengawas wajib membacakan daftar piutang-piutang yang sementara diakui dan daftar piutang-piutang yang oleh kurator dibantah. Setiap kreditur yang disebutkan dalam daftar tersebut, diperbolehkan meminta supaya kurator memberikan keterangan tentang masing-masing piutang, alasan penempatannya dalam salah satu daftar, membantah kebenaran piutang tersebut atau membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak menahan suatu benda, atau dapat menyetujui pembantahan yang telah dilakukan. Dia juga dapat menuntut supaya kreditur menguatkan dengan sumpah kebenaran akan piutangnya yang tidak dibantah baik oleh kurator maupun oleh salah seorang kreditur. Jika kreditur asal telah meninggal dunia, maka para pemegang hak, waris, yang berhak harus menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikat baik percaya bahwa piutang itu masih ada dan belum dilunasi. Sumpah tersebut di atas dilakukan kreditur sendiri, tapi juga dapat dilakukan oleh seorang wakil khusus dikuasakan untuk itu, baik seketika dalam rapat tersebut maupun pada hari kemudian yang ditentukan hakim pengawas. Kuasa untuk itu boleh diberikan di bawah tangan atau berupa akte otentik, menurut Undang-Undang Kepailitan. Status piutang-piutang yang telah disusun kurator setelah dilakukan verifikasi adalah sebagai berikut. A. Piutang-piutang yang diakui. B. Piutang-piutang yang diakui dengan syarat bahwa piutang tersebut diakui kebenarannya oleh kurator atau BHP, Balai Harta Peninggalan, maupun kreditur, tetapi masih diperlukan syarat tambahan. C. Piutang yang dibantah atau tidak diakui, bahwa piutang tersebut dibantah atau tidak diakui kebenarannya, baik oleh kurator atau BPHN maupun kreditur. D. Piutang yang tidak dapat ditetapkan apakah akan didapat suatu hak dan pencocokan utang secara pro memori, Pasal 124 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang. Contohnya, bunga atas utang yang timbul setelah putusan pernyataan kepailitan ditetapkan tidak bisa mencocokkan utang, kecuali hanya sepanjang dijamin dengan hipotek atau hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan yang lain. Terhadap bunga yang demikian harus dilakukan pencocokan ulang secara pro memori. Bila bunga yang bersangkutan dapat tidak dilunasi dengan hasil penjualan dari barang yang menjadi agunan, kreditur yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan utang. Walaupun demikian, praktik Belanda yang ada persamaannya dengan praktek di Indonesia, kurator segera mulai menjual kekayaannya jika 2 upaya pendamaian ataupun 2 penjualan atas seluruh kegiatan usaha sebagai suatu usaha yang berjalan, tidak visible, layak. Dasar hukum bagi praktek ini dapat dilihat pada Pasal 98, yang menyatakan bahwa dengan persetujuan hakim pengawas, kurator dapat menjual kekayaan harta kepailitan, A. sepanjang diperlukan untuk menutupi biaya kepailitan, atau B.
Bila penahanan atas kekayaan harta kepailitan akan menyebabkan kerusakan pada kekayaan kepailitan. Rangkuman. Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya, sedangkan tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua krediturnya dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Melalui sita jaminan tersebut dihindari serta diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditur secara sendiri-sendiri. Para kreditur harus bertindak secara bersama-sama sesuai dengan asas bahwa pembagian kekayaan debitur antara para kreditur harus dilakukan secara pari passu pro rata atau semua kreditur mempunyai hak yang sama atas pembayaran. Namun demikian, asas tersebut tidak berlaku terhadap kreditur yang mempunyai hak jaminan khusus, misalnya gadai, hipotek. Demikianlah materi topik ketiga dari 25 topik tutorial kuliah hukum dagang dan kepailitan. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.